menanggapi apa yang disampaikan oleh NN dalam media Laskar. Ya mestinya yang bersangkutan sebagai narasumber pada media Laskar dia harus paham tentang keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 81 1211 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat bupati anibar dengan segala kewenangan yang diberatkan berdasarkan regulasi. Nah, kalau orang komentar tanpa regulasi, yang di dalamnya ada berbagai item yang dilimpahkan kepada kewenangan pejabat bupati bertindak. Untuk satu, pertama-tama memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daripada pejabat bupati secara resmi. Urusan pemerintahan itu dalam cakupan yang sangat luas, dikasih kewenangan penuh untuk bertindak, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang berikut, nah terhadap rancangan peraturan daerah ini kurang paham ini, saudara NM. Nah, satu, ada kata kekecualiannya itu terhadap peraturan daerah maupun perkada, kecuali untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah itu menjadi kewenangan mutlak. Berdasarkan hasil evaluasi pejabat selama ini untuk menjawab berbagai tantangan, ya dia harus melakukan pada perubahan anggaran karena kewenangan diberikan, sekaligus memberikan izin pemberhentian terhadap perizinan atau berbagai surat-surat yang dilakukan oleh pejabat yang lama. Pejabat yang lama digantikan, itu resmi. Dan keputusan ini merupakan, bacalah hierarki perundang-undangan keputusan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu gitu. Satu, pengisian jabatan mutasi pegawai, kewenangan membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan oleh pejabat yang sebelumnya. Jadi kewenangan hukum secara mutlak dalam kewenangan pemerintahan diberikan mandat untuk membatalkan perjanjian yang lama yang dianggap tidak sah oleh pejabat. Membuat kebijakan pemekaran, bahkan sampai kebijakan pemekaran daerah saja dikasih kewenangan, apalagi dengan sebuah perjanjian, apalagi perda atau perubahan anggaran yang menjadi kewenangan mutlak sebagai pimpinan daerah. Sekaligus tugas pokok utama adalah memfasilitasi pemilihan umum dan lain-lain. Bersyukur bahwa saudara pejabat bupati Pak Daniel Inde datang ke sini. Dia melaksanakan tugas yang paling mulia adalah netralisasi pemerintahan yang ada. Kacau balau ini pemerintahan, saya bilang sebagai Kadis Kominfo. Dalam bidang apa saja itu kacau balau? Yaitu pengelolaan keuangan yang ada pada kebijakan APBD 2022, termasuk yang disinggung bahwa ASN tidak dapat TPP karena gelondongan itu dimasuk situ sehingga tidak sesuai dengan prosedur untuk mekanisme pencairan. Nah, tahapan pencairan ini kan dia sampai kepada perubahan anggaran, baru bisa dirubah nomenklaturnya sesuai dengan sistem yang dimanfaatkan. Ya, sehingga kami ASN juga kan, saya sebagai ASN ya harus bersabar. Kami tidak menuntut karena kami tahu persis bahwa di dalam APBD 2022 ini hak-hak ASN termasuk uang makan dan TPP nomenklaturnya berubah total. Tidak mungkin itu dan tidak akan dapat dicairkan. Berubah bagaimana Pak Kadis? Kan gelondongan dimasuk. Mestinya uang makan itu ada pada sistem pelaksanaan jasa, bayar jasa untuk yang non PNS kan. Nah, PNS, TPP harusnya masuk dalam TPP tapi dikasih gelondongan aja begitu secara keseluruhan. Mungkin teman-teman media telah cek itu APBD 2022 sehingga tidak bisa dicairkan, tidak bisa diinput untuk proses pembayaran, dan masih ada berbagai perubahan regulasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian PNRB dan Kementerian Dalam Negeri itu yang baru terinput. Jadi ini bukan unsur kesengajaan untuk pejabat bupati menelantarkan ASN. Dicairkan setelah adanya perubahan. Iya, karena penyesuaian sesuai dengan baru bisa diinput. Kalau tidak diinput kan, kalau tidak sesuai dengan mekanisme kan error nanti ditolak. Pak, ini soalnya adalah ketika menghentikan APBD itu maka terjadi penunggakan pembayaran. Ya. Ini yang dimaksudkan. Sebuah prestasi yang disampaikan oleh Pak NN. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Ya Pak NN ini tahu kata wan prestasi, jangan pakai istilah tapi tidak tahu arti. Wan prestasi itu istilah orang hukum itu ingkar janji. Apa yang diingkar janji? Wan prestasi itu ingkar janji terhadap kesepakatan perjanjian lalu satu tidak melaksanakan kewajiban, berarti itu ingkar janji. Kok orang melaksanakan tugas pemerintahan ini kok ingkar janji bagaimana? Itu konsep hukum perdata. Jadi dia
dia menggunakan kalimat itu tapi tidak tahu arti ada apa arti yang sebenarnya dari wan prestasi. Berarti terhadap APBD 2022 yang tidak berjalan sebagaimana Ya. yang seharusnya itu bukanlah sebuah wan prestasi. Itu bukan wan prestasi. Wan prestasi adalah sebuah perjanjian perdata. Untuk mengikat janji salah satu pihak tidak melaksanakan, berarti itulah disebut wan prestasi. Nah, ini wan Aspek prestasi hukumnya apa? yang berdampak kira-kira menurut pemerintah daerah ada atau tidak? Tentang Dari menghentikan soal APBD itu yang diinstruksikan. ini bukan menghentikan, merubah sesuai pada alurnya yang sebenarnya. Mendudukan utang pihak ketiga, defisitnya bagaimana, dicari celahnya bagaimana, untuk mendudukan ini semua sesuai dengan mekanismenya. Termasuk menghentikan perjalanan dinas para eselon 2. Lah justru berterima kasih karena perjalanan dinas contoh saja contoh Kadiskominfo, perjalanan dinasnya ada di APBD-nya. Padahal di input tidak ada dalam sistem. Ini permainan kotor siapa? Nah, terang-terangan aja begitu.